Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi yaitu penggunaan spreadsheet untuk pengolahan data keuangan pribadi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Gita Puspitasari, selanjutnya rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadini. Saya Putri Lestari. Saya Nasyila Hawa Gunawan. Saya Naflana Iza Zain. Kami akan mempresentasikan materi yang akan kami sampaikan. Nah, di sini ada pengertian. Spreadsheet adalah perangkat lunak yang memungkinkan penggunaan untuk mengatur, menganalisis, dan menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, di sini ada menurut Sulartono, spreadsheet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengorganisasi dan mengolah data berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, menurut Thomas, spreadsheet adalah alat multifungsi yang menyediakan platform untuk menyimpan data, perhitungan matematis, analisis statis, dan visualisasi grafik. Nah, di sini ada sejarahnya. Excel pertama kali dikembangkan oleh Microsoft. Nah, versi pertama yang dikenal sebagai Excel 1.0 dirilis pada 1985 untuk sistem operasi Mac OS. Nah, Excel 1.0 dirancang untuk menggantikan Lotus 1, 2, 3 yang saat itu merupakan perangkat lunak spreadsheet yang dominan. Nah, ini merupakan logonya dari 1985 hingga sekarang. Salah satu manfaat spreadsheet adalah yaitu kegunaannya dapat menyimpan, mengatur dan mengambil data dalam format tabel yang mudah dibaca berkat kemampuan mereka untuk mengelola data dengan cara yang teratur. Dengan dimungkinkan oleh fitur-fitur kayak dengan rumus dan fungsi. Nah, terus juga spreadsheet memungkinkan analisis data yang kompleks, termasuk perhitungan statistik dan pembuatan grafik yang membantu dalam visualisasi data dan informasi yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Selanjutnya di sini ada fungsi spreadsheet. Yang pertama itu mengelola data. Spreadsheet memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Membuat, menganalisis, mengedit, mengurutkan, dan meringkas data. Ada juga yaitu perhitungan otomatis. Dengan menggunakan rumus atau formula, spreadsheet dapat melakukan perhitungan otomatis. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, rata-rata, dan fungsi MTK lainnya. Yang terakhir yaitu ada analisis data. Spreadsheet memungkinkan analisis data dengan menggunakan fitur seperti grafik, diagram, dan tabel pivot. Hal ini membantu untuk memudahkan dalam menyajikan data secara visual dan lebih mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis aplikasi pengolahan angka. Yang pertama adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel ini yang biasa kita gunakan untuk membuat laporan keuangan. Microsoft Excel adalah jenis program untuk pengolahan angka dengan tampilan yang berbentuk spreadsheet, yaitu yang terdiri dari baris dan kolom. Yang kedua adalah Google Sheet. Google Sheet adalah program spreadsheet yang berbasis website di mana aplikasi ini dikembangkan oleh Google. Aplikasi ini bisa kita akses di berbagai browser seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada Casprint. Casprint adalah aplikasi yang dikembangkan oleh K-Office
dengan cara kerja serupa seperti Microsoft Excel. Bentuk dari spreadsheet ini juga berupa kolom dan baris. Yang keempat adalah Quadro Pro. Quadro Pro adalah aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Borland untuk melakukan berbagai perhitungan keuangan, statistik, matematika, atau jenis perhitungan lainnya untuk melakukan pengolahan data dan menyajikan data ke dalam grafik yang menarik. Selanjutnya adalah pengolahan data keuangan. Pengolahan data keuangan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, memanipulasi, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang terkait dengan aktivitas keuangan sebuah entitas. Oke, selanjutnya itu ada rumus-rumus spreadsheet untuk pengolahan data keuangan pribadi. Untuk presentasi kali ini saya akan menjelaskan 5 rumus untuk pengolahan data keuangan pribadi. Yang pertama itu ada sum. Sum itu apa sih? Sum itu adalah rumus Excel untuk menjumlahkan suatu data yang ingin kita jumlahkan. Contohnya pada gambar yang ada di sini, itu ada nominal berupa 50, 50, 200, 35, dan 25. Nah, itu gimana cara kita untuk menjumlahkan? Itu kita menggunakan rumus sum dengan cara menggunakan fitur auto sum atau kita ketik manual sama dengan sum, terus lalu kita blok angka yang kita ingin jumlahkan, lalu kita klik enter akan menghasilkan jumlah yang akan kita ketahui. Next. Terus yang kedua ini ada max dan min. Max itu apa sih? Max itu adalah rumus Excel yang akan menampilkan suatu nominal tertinggi, sedangkan kalau min itu adalah rumus Excel yang akan menampilkan angka yang paling terendah. Contohnya pada gambar yang ada di samping ini, nilai paling kecil itu adalah 10 dari semua total nominal yang ada. Lalu untuk nilai maksimal yang paling tertinggi itu ada 20, ada 95. Next. Terus yang ketiga itu ada rumus average. Rumus average itu adalah rumus untuk menampilkan rata-rata. Contohnya seperti yang ada di gambar ini, kita memiliki nominal ada 75, 92, 68, 59, 64, 60, dan 91. Nah, cara kita tahu untuk menampilkan hasil rata-rata dari berupa nominal itu, kita menggunakan rumus average dengan cara ketik sama dengan, lalu ketik average, terus kita blok nominal yang ingin kita cari nilai rata-ratanya, atau bisa juga menggunakan fitur auto sum tapi menggunakan yang average-nya. Next. Terus yang keempat itu ada sum if. Sum if itu adalah rumus pada Microsoft Excel yang digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti yang pada di gambar seperti ini. Next. Terus yang terakhir ini ada rumus subtotal. Subtotal adalah rumus Excel yang fungsinya digunakan untuk membuat grup dan melakukan berbagai fungsi Excel selainnya seperti sum, count, average, product, max, dan lainnya. Untuk contohnya pada gambar di samping sebelah sini. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.